Hai, assalamualaikum. Selamat pagi menjelang siang ya guys ya. Ini masih pukul 10.30 hari Kamis. Nanti pukul 11 nak ambil anak sekolah ya guys ya. Ini ada jual sayur keliling naik lori ya guys ya. Ini naik lori jual sayur keliling gitu. Tapi saya tak pernah beli kat sini ya guys ya. Kalau tak pergi pasar ataupun pergi kedai Aceh ni. Gitu. Oke. Di video kali ini saya nak sedikit cerita ya guys ya, tentang pengalaman saya selama saya berkahwin dengan suami saya macam mana gitu ya guys ya. Hampir 15 tahun saya berkahwin dengan suami saya ya guys ya, dan nanti saya akan sedikit cerita ya guys ya pengalaman saya. Ni masih ada lagi setengah jam, nanti pukul 11 nak ambil kan. Cukuplah untuk setengah jam gitu ya guys ya. Dan ni suasananya tu panas sangat ya guys ya. Ni suasananya panas gila ya guys ya. Kesian anak saya sekolah macam mana ni. Okey, kita sambil cerita dengan duduk-duduk ya guys ya. Okey guys ya, pengalaman saya selama saya berkahwin dengan orang Malaysia ya guys ya. Sebab gini ya guys ya, ini saya cerita dulu. Waktu itu saya pernah tak sengaja scroll aplikasi TikTok ya guys ya. Itu ada satu artis TikTok itu yang di Indonesia, artis namanya Fuji. Mesti orang Malaysia pun semua tahu lah, sebab hari tu saya tengok dekat komen tu kebanyakan orang Malaysia ya guys ya yang komen baik-baik tentang Fuji ya guys ya. Fuji tu sebenarnya tu kalau di Indonesia tu sering dibuli, sering dihujat gitu ya guys ya. Saya pun tak tahu kenapa, apa salah dia gitu ya guys ya. Dan ini sekarang bukan pasal bully ya guys ya. Sekarang masalah pasal tentang Malaysia ya guys ya. Sebab apa? Waktu itu si Fuji itu dia buat live, lepas tu ada satu YouTuber Malaysia yang terkenal, apa tak silap namanya Amar ya guys ya. Namanya Amar siapa saya lupa lah kan. Sebab saya pun tak begitu kenal lah kan. Dia ada satu bagi gift itu memang banyak ya guys ya. Gift itu memang banyak. Lepas tu banyak yang menjodohkan dia dengan si Amar gitu ya guys ya. Dan yang paling peliknya itu dekat komen rata-rata orang Indonesia cakap jangan dengan orang Malaysia, nanti macam Cynthia Bella nanti ditinggalkan dengan orang Malaysia. Orang Malaysia tu orangnya tak setia, orang Malaysia tu katanya jahat-jahat, suka mempermainkan perempuan gitu ya guys ya. Gitu ya guys ya. Bukan ini ya guys, ini saya tengok dekat komen-komen gitu ya guys ya. Dan kalau sebenarnya itu bukan semua orang Malaysia itu jahat ya guys ya. Bukan semua orang Malaysia jahat. Okey, saya berkahwin dengan suami saya itu hampir 15 tahun ya guys ya. Alhamdulillah ada anak sampai 3 gitu ya guys ya. Saya tak pernah suami saya itu tak pernah pukul saya ataupun menghina saya gitu ya guys ya, atau mencaci maki mencaci maki kau ni gini, tak pernah ya guys ya. Ini saya jujur ya guys ya, bukan saya nak backup suami saya itu, bukan ya guys ya, tapi ini memang saya jujur. Walaupun suami saya itu bukannya sekaya orang-orang lain, bukannya dia tu datuk-datuk kan, yang kerjanya bagus, yang hasil duit gajinya tinggi itu, saya jujur tak ada ya guys ya. Saya dengan suami saya tu hidup sederhana, tak ada masalah apa-apa pun dengan siapa-siapa. Lepas tu tak ada masalah dengan keluarga pihak suami saya ataupun keluarga saya gitu, memang tak ada masalah ya guys ya. Alhamdulillah ya guys ya. Tapi untuk pengalaman saya selama saya berkahwin dengan suami saya itu baik saja ya guys ya. Jadi bukan semua orang Melayu atau orang Malaysia itu jahat ya guys ya. Bukan semua ya guys ya. Itu mungkin macam artis Cynthia Bella itu mungkin nasib dia kan. Nasib dia mungkin akan tak baik atau lepas tu bercerai. Sekarang contoh banyak orang Indonesia yang berkahwin dengan orang Malaysia sampai bertahun-tahun, sampai berpuluh-puluh tahun gitu ya guys ya. Tak ada masalah ya guys ya.
banyak sekali kawan saya tu ramai ya guys ya, yang berkahwin dengan orang Malaysia tu ramai ya guys ya. Contohnya tu macam Bunda Amy pun sama juga ya guys ya. Lepas tu ada Bunda Devi pun sama juga. Lepas tu satu lagi lah, tak payah jauh-jauh. Kalau orang mesti tahu siapa Kakak Sri ya guys ya. Kakak Sri tu YouTuber Indonesia, orang Medan yang berkahwin dengan seorang India yang dekat Ipoh sana, kan, dekat Sungai Siput sana. Itu memang saya tengok dia bahagia ya guys ya. Saya hidupnya tu bahagia dia ya guys ya. Sebab apa? Sekarang walaupun dia dah pindah dekat Indonesia dan bawa suaminya tu pergi ke Indonesia, tapi tak ada masalah pun, aman-aman saja kan. Tak adalah sampai gini-gini gitu ya guys ya. Kalau saya tengok YouTube-nya lah kan. Dan jadi apa salahnya gitu? Kenapa orang tu tak suka gitu ya guys ya. Kita ni berjodoh, jadi kita ni pun tak ini kan. Kalau tapi nyatanya saya, selama saya tinggal di Malaysia, selama saya berkahwin dengan suami saya tu, alhamdulillah saya pun ibaratnya tu makan pun tercukupi kan. Walaupun dah tak hari-hari ibaratnya ni kan, kadang-kadang ya makan ayam, kadang-kadang makan ikan, kadang-kadang makan telur, kadang-kadang makan nasi goreng, kadang-kadang makan daging. Tapi setidak-tidaknya saya boleh merasakan makan sedap tu hanya di sini ya guys ya. Ini bukan saya memburukkan apa-apa ya guys ya. Tapi untuk pengalaman saya, selama saya dulu saya waktu di Indonesia tu sangat-sangat susah ya guys ya. Sangat-sangat susah. Nak makan daging pun kena tunggu setahun sekali. Ini saya jujur ya guys ya. Makan daging tu hanya setahun sekali kalau time raya haji ya guys ya. Itu pun kalau dapat ya guys ya. Kalau tak dapat tak makan gitu. Kalau nak makan tu susah. Ibaratnya mak bapak saya tu dulu ibaratnya tu hari ini kerja, hari ini yang makan. Kalau hari ini tak kerja, tak boleh makan. Gitu ya guys ya, ibaratnya lah kan. Ini bukan saya semua seluruh Indonesia susah, itu bukan. Ini menceritakan tentang kehidupan saya waktu saya di Indonesia itu. Memang saya jujur ya guys ya. Memang saya jujur. Saya dekat Indonesia saya tak pernah naik kereta. Takat naik motor, basikal kan. Tapi alhamdulillah kat sini pun saya dah boleh naik kereta, dah boleh bawa bawa motor. Kalau di Indonesia saya jujur takut naik motor gitu ya guys. Sebab apa? Tahu sendiri jalan itu pun ramai. Lepas tu bila sebab saya tu macam trauma itu. Sebab dulu saya pernah dekat Indonesia waktu tahun 2000 berapa saya lupa, 2009 saya dekat Indonesia pernah accident juga pernah ya guys ya. Dan itu antara naik motor. Jadi sampai sekarang tu saya terbawa-bawa, kadang-kadang takut. Tapi dekat sini itu kalau cara naik motornya itu macam mentaati gitu ya guys ya. Dekat sana tu macam ugal-ugalan gitu lah. Caranya bahasa Jawa tu ugal-ugalan gitu ya guys. Jadi memang perbezaannya tu kat sana tu saya takut, memang saya jujur saya takut ya guys ya. Tapi alhamdulillah kat sini tu okey, tapi kadang-kadang pun ada rasa takut juga kan. Dan itu, dan ingat ya guys ya, bukan semua orang Malaysia itu jahat ya guys ya. Bukan semua orang Malaysia itu tak setia. Ini pengalaman saya, walaupun suami saya tu sudah umurnya tu dah 52 ya guys ya. Jujur ni umur suami saya tu 52 dan dia pun ada anak sebelumnya kan. Dia pun ada anaknya pun semua dah kahwin. Dan ada cucu pun ada ya guys. Jadi kita ni redo dengan apa namanya, dengan jodoh guys ya. Alhamdulillah saya mendapatkan suami, walaupun suami saya tu tak sekaya dengan orang-orang, tapi dia sangat-sangat penyayang ya guys ya. Dia setia, penyayang dan baik ya guys ya. Jadi saya bukan nak membackup atau nak ini ya guys ya, bukan nak membackup atau iyalah sebab suaminya sendiri dipuji itu bukan ya guys ya. Ini memang saya jujur dari hati saya ya guys ya. Jadi tak semua orang Malaysia itu jahat ya gitu ya guys ya. Jadi
janganlah sampai dekat komen-komennya si Fuji tu, jangan Fuji, jangan berkahwin dengan berkahwin dengan orang Malaysia tu nanti nasibnya macam Cynthia Bella gitu. Sebab artis tahu sendiri kan, Cynthia Bella itu kan dulu pernah kahwin dengan orang Malaysia kan. Nah itulah, jadi kenapa semua macam tu cakapnya gitu ya guys ya. Jadi semua tu tak semua orang Malaysia itu bukannya jahat ya guys. Tak semua ya guys. Memang ada kan. Memang ada. Maaf goyang-goyang saya sebab saya pakai tangan ya guys. Memang ada ya guys ya. Memang ada yang tak setia, ada yang jahat tu memang ada, tapi tak semua gitu ya guys ya. Itulah pengalaman saya selama saya berkahwin dengan suami saya. Suami saya memang jujur tak pernah ini. Kenapa tangan aku gemetar itu ya guys ya. Jadi itulah pengalaman saya. Maaflah kalau saya sedikit kasar cakapnya gitu ya. Bukannya apa ya guys ya, saya bukannya kalau orang cakap semua orang Malaysia, berarti itu kan termasuk suami saya juga kan. Tapi alhamdulillah suami saya tu baik ya guys ya, walaupun dia tu tak kaya, walaupun dia tu dah tua gitu ya guys ya. Saya terima dia apa adanya ya guys ya, walaupun dia ini ya guys ya. Walaupun umur saya, jujur umur saya, yang nak tahu umur saya tu sebenarnya saya pun dah tua juga ya guys ya. Umur saya tu 39 ya guys ya. Umur saya tu 39, bulan depan itu dah nak 40 ya guys ya. Jadi bukan muda lagi lah kan, bukan muda lagi walaupun suami saya dah umur 50 lebih kan. Jadi macam itulah cerita saya, dan terima kasih lah yang sudah mendengarkan cerita saya ini ya guys ya. Jumpa lagi lah, sekian dulu, dah nak pukul 11, saya nak pergi ambil anak. Sampai jumpa di esok. Terima kasih yang sudah menonton. Bye. Assalamualaikum.